kambing sahabat ini dimakan oleh serigala. Maka dia marah dan memukul perempuan yang jadi budaknya ini. Maka belas kasihan ada di dalam hati. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah memukulnya dengan pemukulan yang keras karena aku manusia. Kambingku dimakan serigala, satu kambing padahal kambingnya banyak. Maka mengadu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, kesinikan dulu, apakah dia beriman atau tidak? Karena sunnahnya fatahrir raqabah mu'minah, agar membebaskan budak yang beriman. Maka di saat didatangkan budak belian tadi, dikatakan aina Allah, usiru bi asbihi ila as-sama, bahwa Allah di atas langit. Kemudian man ana anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Maka Nabi mengatakan fa innaha mu'min, bebaskan dia wahai Al-Hakam ibnu Muawiyah, karena dia budak yang beriman. Di sini pendalilannya takrir, kesepakatan, exception dari Nabi Muhammad SAW atas dua pertanyaan. The first, pertanyaan pertama adalah di mana Allah, dikatakan di sama, mengisyaratkan kepada langit. Disetujui oleh Nabi, menandakan dari pendalilan tadi Al-Quran yang dua yang disebutkan oleh ikhwah, a'amintum man fis sama di surat Al-Mulk, tidaklah kalian beriman kepada Allah yang di atas langit, dan juga Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Juga di dalam hadis Hakam ibnu Muawiyah takrir bahwa Allah itu di atas langit. Maka inilah dari perkara-perkara dalam akidah di antaranya, dan di sana banyak sekali, terutama dari permasalahan manhaj para dai-dai kondang ataupun dai-dai yang mungkin ingin terciduk, sengaja justru dengan mendapatkan mimbar berkoar-koar membuat fitnah, mencela pemerintah, mendiskreditkan pemerintah, dan membuat perpecahan di antara masyarakat ataupun di antara pemimpin dengan rakyatnya, dengan melaksanakan provocation, dengan mencemarkan nama baik, mendiskreditkan pemerintah dengan berbagai ucapan-ucapan. Maka ini pun menyelisihi sunnah. Karena sunnah kita di dalam melaksanakan dakwah dan yang lainnya, memberikan ceramah-ceramah dan yang lainnya, agar kita tidak membuat fitnah. Di mana Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili, yang mana hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum." Yang maknanya, salatlah 5 kalian, 5 waktu yang wajib. Puasalah bulan kalian, bulan Ramadan. Kemudian bayarlah zakat-zakat kalian, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian selama pemerintah kalian tidak mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, maka wajib taat, tidak boleh membuat fitnah, tidak boleh membuat kerusuhan dan kerancuan dan juga anarkis seperti demo, membakar ban, mencela pemerintah dan menyuruh turun tanpa perkara-perkara yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Hanya perkara dunia, hanya perkara dunia belaka. Maka dai-dai seperti ini di zaman now banyak sekali. Baik dai-dai yang memang khawarij, dai-dai yang masuk kepada kelompok ISIS, ataupun dai-dai yang mereka membawa bendera-bendera hizb seperti partai-partai, karena mereka kelompok oposisi, maka melawan dari kelompok partai pemerintah. Maka kelompok partai oposisi ini menjelek-jelekan dari pemerintah. Maka dai-dai seperti ini pun sama, dai-dai yang tidak mengikuti sunnah. Maka kita sebagai dai yang menghidupkan sunnah, justru kita melaksanakan kebaikan,
dengan melaksanakan doa-doa kebaikan kepada mereka. Alhamdulillah bisa dipersaksikan di saat kita di akhir Jumat kita melaksanakan doa untuk pemerintah kita. Bagi yang selalu hadir di Masjid Muqbil Al-Wadi'i, maka sering kita mendoakan, Allahumma hdi wulata amrina. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada Pak Jokowi dan para stafnya dari menteri-menteri, agar diberikan petunjuk. Kenapa? Karena Fudail ibnu Iyad yang mengetahui bagaimana manhaj ahli sunnah wal jamaah kepada pemerintah, harus taat kepada pemerintah, tidak boleh khuruj anil hukam, keluar dari pemerintah mereka. Berkata Fudail ibnu Iyad bahwa jika aku mempunyai doa yang mustajab dari Allah, aku akan pergunakan untuk mendoakan pemimpin-pemimpinku agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kenapa? Fudail ibnu Iyad, seorang faqih, berkata demikian, karena kalau doaku mustajab, aku memintakan doa agar pemimpinku di zamanku diberikan hidayah, maka kebaikan mereka para pemimpin ini adalah kebaikan bagi kaum muslimin yang hidup di zamannya. Maka negara NKRI akan jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, dengan banyaknya ulama-ulama sunnah yang mendoakan para umaroknya, sehingga para umarok berada di atas sunnah, maka negeri akan menjadi jaya raya, kaya raya. Adapun kalau banyak dai-dai yang bahkan mendiskreditkan pemerintah dan sedikit-sedikit mengajak demo dan sedikit-sedikit ingin kudeta, ingin menurunkan pemerintah, maka mereka dai-dai hizbiyah, dai-dai khawarij ini membuat keonaran di mana-mana. Karena mereka tidak akan pernah ridho pada hakikatnya kecuali dari mereka yang naik menjadi kursi ke parlemen ataupun dari mereka menjadi presiden. Baru mereka ridho. Karena permasalahan hawa nafsu. Maka Ikhwanil Muslimin berdakwah kepada itu. Maka pemimpin dari Ikhwanil Muslimin, Hasan al-Banna, la banal Hasan, tidak membangun kebaikan sedikit pun. Maka dia membuat motto di dalam Ikhwanil Muslimin, ittafaqna bimajtama'na wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Bahwa kita sepakat semua kelompok masuk kepada Ikhwanil Muslimin, berada di bawah bendera Ikhwanil Muslimin, menegakkan daulah Islamiyah yang dipimpin presidennya oleh Ikhwanil Muslimin. Baru mereka ridho. Wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna, dan kita Ikhwanil Muslimin memberikan udur dari perbedaan yang ada di antara kelompok di antara kita. Maka lihat kelompok Muslimin yang di Indonesia namanya macam-macam, maka mereka memberikan udur. Ada yang sufi, diam, biar dengan kesufiannya. Ada yang syi'i, diam, gak usah diprotes. Pokoknya mereka campur aduk, gado-gado, membuat parlemen, kursi-kursi kita makin kuat dan makin banyak, bahkan di antara mereka Nasara, maka tidak apa-apa. Yang penting ijtama'na bimattafaqna. Kita berkumpul dalam wadah Ikhwanil Muslimin, membangun kesepakatan daulah Islamiyah ala mereka, bukan ala Islam. Maka bagaimana daulah Islamiyah ingin dibangun? Ada sufi, ada syi'i, ada sunni, maka akhirnya nanti akan terpecah. Dan itu yang terjadi di Afghanistan. Akhirnya hikmatiyar dari kelompok Ikhwanil Muslimin dan sebagainya memberangus dari kelompok sunnah yang ada di Afghanistan. Di antaranya Jamilur Rahman, Syekh Jamilur Rahman rahimahullah, dan di berbagai tempat. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, dari permasalahan akidah pun kita menghidupkan sunnah-sunnah yang banyak termatikan. Mau adzan dulu? Belum waktunya. Maka kita masuk sekarang kepada materi dari tema bahwa menghidupkan sunnah-sunnah ini yang termatikan mempunyai keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah penyebab kecintaan Allah kepada kita yang menghidupkan sunnah ini. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Di sini ada dua faedah di dalam satu ayat ini. Faedah yang pertama, keutamaan orang yang menghidupkan sunnah, pertama, akan dicintai oleh Allah. Mana poin pendalilannya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Jika kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, kata Nabi. Ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian. Ini poin yang pertama. Maka mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah dan tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihinya. Menggunakan cadar disebut ninja, tidak peduli. Menghidupkan sunnah dengan gaya hidup lifestyle, dengan jenggot disebut kambing, ya biadi. Kemudian menggunakan celana yang cingkrang, kebanjiran, ya biar saja. Itu sunnah, itu gaya hidupku. Dan hidup poligami yang banyak istri disebutkan oleh orang-orang awam, wah ini bagaimana kehidupannya. Al-muhim itu sunnah. Maka dari sunnah-sunnah yang termatikan ini dihidupkan oleh orang ini dan mempunyai challenger, mempunyai tantangan dari berbagai pihak, dari keluarganya, dari orang-orang awam yang ada di sekitarnya, dan dia tetap tidak peduli. Yang penting menghidupkan sunnah yang termatikan. Maka faidah yang pertama, penyebab Allah mencintai dia. Dan Allah jika cinta kepada dia, apa balasannya? Balasannya Allah akan menjadikan manusia-manusia cinta kepada dia. Awas ini. Banyak orang bersalah paham, terutama orang-orang yang tadi, Ikhwanil Muslimin dan kelompok dai-dai melempem dari Roja dan Sururiyah. Mereka takut mukhalafah. Yang namanya mukhalafah dengan awam takut. Akhirnya mereka bagaikan kerupuk yang melempem, yang sudah tidak cracker. Jika digigit seperti sponge, seperti busa, tidak crack lagi. Karena bagaikan singa yang ompong dari sunnah. Sehingga bajunya seperti sunnah tapi tidak tagirul munkar, tidak mencegah dari kemungkaran. Maka ahlu sunnah bagaikan kerupuk yang masih baru digoreng, hangat, crackers. Maknanya ini salah, dijelaskan. Ini salah, dibenarkan. Tagirul munkar. Maka di sini dari keutamaan mereka yang menghidupkan sunnah tadi, pertama di dalam ayat tadi bahwa yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Apa faidahnya jika Allah mencintai kita? Faidahnya akan dicintai oleh seluruh manusia di langit dan di bumi. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah SAW, berkata Allah Jalla wa'ala di hadis qudsi, qala Rabbuna Jalla wa'ala, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuh atau fa'ahbibhu